Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai bab 6, jadi mengenai transaksi antar entitas, tapi ini terkait sama transaksi utang. Kita langsung masuk ke kasus bab 6. Oke, ini saya ambil dari buku Hoyle tahun 2021. Itu lihat di chapter 6 halaman 314. Ya, kita akan mengerjakan yang ada format template Excel-nya itu nomor 45. Nah, di sini ada perusahaan Fred dan perusahaan Herman. Di sini ketika ini Fred ini mau mengakuisisi perusahaan Herman sebesar 60%. Ya, dengan di sini dengan uang tunai sebesar 312.000. Kita langsung masuk aja ke file template-nya di sini. Jadi ini ada informasi yang sudah dipersingkat di template-nya. Di sini ada persentase 60%, itu jadi Fred membeli Herman Corporation dengan kepemilikan saham itu 60%, terus uang tunai yang dibayar itu sebesar 312.000, nilai bukunya itu 300.000, nilai buku ini nilai buku aset bersih. Jadi nilai buku aset ditambah nilai buku aset nilai buku aset bersih, berarti kan kalau gitu nilai buku aset dikurangi dengan utang. Ya, jadi sama aja dengan nilai ekuitas sebenarnya. Oke. Nah, terus habis itu kita akan lihat di sini nilai wajar non-controlling interest-nya. Ya, di sini ada nilai patennya, umur ekonomisnya 12 tahun, under value. Terus customer list itu juga umurnya ini 10 tahun. Nilainya 130.000. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi ini ada paten dan customer list, berarti ini masuk ke kelompok aset tidak berwujud. Jadi nanti akan muncul biaya amortisasi. Terus ada transfer antar perusahaan. Ini transfer sediaan. Jadi di sini, nah jadi ada transfer barang dagangan. Di sini kalau gitu udah kita lihat tahun 2009, 2010 dan 2011. Ini beda tahunnya template antara template sama soal. Template ini masih menggunakan tahun yang lama, tapi sama saja sebenarnya di sini. Terus kita akan lihat cost-nya ini, ya. Terus ada transfer price-nya, terus ada saldo akhir dari sediaan. Nah, ini kita akan menghitung berapa laba yang belum realisasi di tahun 2010, itu tahun sebelumnya, dan tahun sekarang, yaitu di tahun 2011. Oke, nah ini berarti kalau kita akan mempengaruhi jurnal bintang G dan jurnal G. Terus ada mengenai ini inventory, transfer inventory di sini tidak dibayar oleh tidak dibayar ini oleh Fred itu pada akhir tahun sebesar 50%. Jadi ini 50% dari mana? 50% dari nilai harga jualnya. Jadi ini dikalikan dengan 120.000 nanti berarti. Nilai buku tanahnya yang terjual nih 15.000, ya. Nilai harga jualnya ini 22.000, berarti nanti kita akan menjurnal jurnal TL. Oke, berarti kalau gitu nanti akan kita jurnal di sini. Terus kita akan lihat lagi face value-nya. Face value obligasi yang dibeli itu 20.000, tingkat bunganya itu 8%. Terus face value-nya utang, ya, utang obligasi itu 21.386 dengan bunga efektifnya itu 6%. Ya, di sini juga ada nilai investasinya sebesar 18.732 dengan bunga efektifnya, ini bisa diperlebar, sebesar 10%. Ya, nah ini ada informasi mengenai laba bersih, laba ditahan awal, dividen, common stock. Nah ini kita akan menghitung, ya, akan membuat jurnal penyesuaian terkait sama dividen, terkait sama common stock. Berarti kalau dividen nanti jurnal di common stock berarti nanti akan mempengaruhi jurnal S, ya kan. Terus juga nanti ada terkait ini laba ditahan awal. Ya, jadi ini kita harus hati-hati dalam menghitung berapa sih laba yang belum terrealisasi, berapa sih dividen untuk controlling, untuk non-controlling. Nah, itu akan kita ikutin semua. Ya, jadi nah soalnya apa di sini?
kita akan menghitung, suruh siapkan ya penyesuaian kertas kerja konsolidasi, berarti nanti ada beberapa jurnal yang harus kita buat ya. Terus habis itu yang berikutnya yang B, kita ditanya di sini ya, hitunglah laba bersih yang kita kita alokasikan ke non controlling interest di situ juga. Nah, terus yang ketiga kita akan tentukan di sini, berapa sih penyesuaian worksheet konsolidasi untuk di tahun yang berikutnya di sini. Ya, kalau ini kan kita bagaimana penyesuaian konsolidasinya untuk tahun berikutnya. Karena kini kita berada di tahun sekarang, ini di sini soal masih 2021, udah 2021, tapi kalau di template-nya masih 2011. Oke. Ya, ini mengenai pemahaman soal, kita langsung saja ya bagaimana mengerjakannya. Nah, langkah pertama kita akan membuat dulu ya. Kita akan di sini sudah ada template yang ada. Ini saya langsung aja kita praktekkan. Ya, pertama kita hitung dulu di sini consideration transportnya. Consideration transport itu sudah given, sudah ketahui. Anda ambil langsung aja sama dengan langsung ambil dari soal, ambil nilai berapa uang tunai yang dibayarkan di 312.000 ya. Oke, jadi rumusnya ini kan sama dengan jadi langsung aja, jadi sama dengan gini kan, terus langsung ambil angka 312.000 itu jumlah yang dibayarkan ketika kita mengakuisisi, ketika perusahaan itu mengakuisisi ketika si Fred ini mengakuisisi perusahaan Herman. Oke, terus non-controllingnya, Anda ambil angka non-controllingnya itu sebesar 208. Ya, itu nilai wajar dari non-controlling interest. Nah, ini kita tambahkan semua. Jadi, dari uang yang kita bayarkan ditambah dengan non-controlling interest, berarti itu adalah nilai pada tanggal akuisisi. Dia tinggal Anda jumlahkan D9 ditambah dengan D10. Ingat ya, ini tidak diketik, tapi hasil dari rumus. Nilai bukunya, ya nilai bukunya Anda langsung ambil aja, langsung ambil dari soal tadi, soalnya itu tadi given 645 itu dari E5. Anda ambil dari E5 ya, itu. Oke, terus E5 tadi 300.000, ini 300.000. Oke, terus langsung. Nah, berapa nilai wajarnya? Berarti itu selisihnya. Ya, nilai wajarnya ini sama aja dengan goodwill-nya. Jadi goodwill-nya berapa? 500 bukan goodwill-nya bukan ini baru selisih ya. Ini baru selisih, belum goodwill. Ini berarti nilai buku ya. Jadi nilai wajar pada tanggal akuisisi dikurangi dengan nilai buku. Ini baru nilai selisihnya. Di D11 dikurangi dengan D12. Ya, baru setelah itu kita akan menghitung berapa sih yang dialokasikan untuk paten dan yang dialokasikan untuk customer list. Tadi kan sudah kita ketahui nilai patennya under value 90.000. Anda langsung ambil soal dari E7 ya. Terus habis itu customer list Anda langsung ambil soal, jadi sama dengan langsung ambil nilai 130.000 itu customer list. Begitu. Ya. Nah, terus umur ekonomisnya ini untuk paten. Ya, kalau kita lihat di soal itu angka 12-nya, umur ekonomisnya itu tidak dalam satu sel yang sendiri. Jadi Anda tik manual ya untuk 12-nya. Tapi untuk yang angka 10 itu umur ekonomis untuk customer list, Anda tinggal ngambil nilai angka 10 itu. Jadi kalau yang di baris ini yang 12 tetap ketik manual 12, sedangkan yang customer list ini langsung ambil dari soal E9. Berarti ada kita bisa menghitung berapa sih biaya amortisasi untuk masing-masing aset tidak berwujud. Berarti rumusnya gimana? 90.000 dibagi dengan 12. Jadi C17 dibagi dengan D17. Ya, begitu juga dengan ini customer list. Jadi C18 dibagi dengan D18. Nah, untuk kita jumlahkan ini berapa total biaya amortisasi? Ini kalau kita lihat di sini autosumnya tidak nyala ya, karena ini kan sudah dikunci ya, jadi lembar jawabnya sudah dikunci. Berarti Anda langsung jangan ketik autosum tapi langsung sama dengan sum ya kan, buka kurung, baru Anda fill hand, Anda blok
blok dari E17 sampai E18, terus tutup kurung. Begitu. Ya. Nah, nanti di sini akan jawabnya di sini korek di sini. Kalau salah misalnya ya. Misalnya ini bukan 20.500, misal saya isi 20.000. Nah, dia pasti ada tulisan try again. Kalau try again itu artinya jawabannya salah. Ya, jadi hati-hati ketika mengerjakan. Biasanya kalau ada warning-warning seperti ini, tanda merah ini, itu biasanya dia akan melakukan pemeriksaan apakah itu nanti benar atau tidak. Ya, jadi tadi saya ulangi nih, sama dengan SUM atau sum, buka kurung, tanda blok, terus tutup kurung. Nah, dia langsung korek di sini. Nah, apa saja yang harus dilakukan untuk melakukan penyesuaian? Ya, pertama kita harus menyesuaikan tadi mengenai transaksi tanah. Ya, tanah tadi kalau kita lihat di sini itu di situ dibilang terjual ini dengan nilai bukunya 15.000 dan harga jualnya 22.000. Berarti yang kita hitung adalah selisih antara nilai jual dan nilai bukunya. Jadi 22 dikurangi dengan 15. Nah, jadi berarti E22 dikurangi dengan E21. Nah, ini jangan lupa dikasih kode. Dia di sini dibilang dikasih, kalau Anda diamkan di segitiga merah, dia ada bilang using the drop down list, enter the consolidation label. Jadi Anda klik di sini, nanti dia muncul drop down list nih, tanda panah di sini. Ya, tinggal diklik. Nah, kita tinggal pilih mana yang mau kita aju. Nah, berarti kan kalau ini terkait sama tanah, berarti ini bintang TL. Jadi dia akan korek. Kalau misalnya saya pilih bukan TL, saya misalnya A, dia langsung ada kasih tahu dia try again, salah. Ya, jadi ini untuk membantu kita latihan. Jadi tadi ini terkait sama bintang TL. Gitu. Terus, nah untuk perhitungan yang laba ditahan, penyesuaian tadi bintang D dan G, kita akan masuk ke part yang berikutnya.